maafkan aku. Love Story bab 12. Ainel, panggil Bara khawatir. Non, panggil Mbok Inah panik. Tuan harus bertanggung jawab jika terjadi sesuatu kepada Non Ainel. Teriak Mbok Inah sambil menunjuk ke arah muka Bara. Mang Bidin sibuk menenangkan Mbok Inah yang terus berteriak-teriak kepada Bara. Bara memutar kemudi dengan keras dan melajukan mobil dengan kecepatan tinggi, tujuannya saat ini adalah rumah sakit atau klinik terdekat. Bara benar-benar khawatir dengan kondisi Ainel. Tak lama kemudian mobil tampak parkir sembarang di depan sebuah klinik, dengan bergegas Bara turun membuka pintu mobil di samping Ainel dan menggendong Ainel membawa masuk ke dalam klinik. Dokter, tolong istri saya, teriak Bara yang disusul Mbok Inah dan suaminya di belakang Bara. Beberapa perawat segera membantu Bara dan membaringkan Ainel di ranjang pasien, tak lama tampak seorang dokter dengan segera memeriksa kondisi Ainel. Bara dan yang lainnya tidak diperbolehkan masuk saat dokter sedang melakukan penanganan. Mbok Inah dan Mang Bidin duduk di kursi tunggu dengan cemas, sementara Bara tampak mondar-mandir dan terlihat raut kekhawatiran di mukanya. Tuan sebaiknya duduk dulu, tegur Mang Bidin. Bara tidak mengindahkan perkataan Mang Bidin sesekali tampak kepalanya melongok ke dalam menunggu dokter menangani Ainel. Tuan harus bertanggung jawab jika terjadi apa-apa kepada Non Ainel, suara Parombo Inah. Tentu Mbok, dia istriku. Apapun yang terjadi saya pasti tanggung jawab. Mbok Inah tak perlu khawatir akan hal itu, ucap Bara tegas. Sekitar setengah jam berlalu, belum ada tanda-tanda dokter atau perawat yang keluar dari ruang penanganan. Keluarga Nyonya Ainel, panggil perawat. Bara dan Mbok Inah sontak berdiri. Saya suaminya Sus, ujar Bara cepat. Ibu Ainel sudah sadar, silakan masuk, ucap perawat ramah. Bara segera memasuki ruangan diikuti oleh Mbok Inah dan suaminya. Tampak Ainel sedang memejamkan matanya, sementara nafasnya turun naik secara teratur. Bara mendekat, duduk di sampingnya dan mengelus lembut kepala Ainel. Maafkan gua, ujar Bara menunduk. Ainel hanya membuang pandangannya, sedikit pun tanpa menoleh. Suaminya Ibu Ainel silakan menemui dokter di ruangannya, ucap perawat yang tiba-tiba datang dari balik tirai. Baik Sus, jawab Bara, berdiri dan mengikuti langkah suster ke ruangan dokter yang dimaksud. Tertera nama dokter, Prasetya, Sep, OG. Silakan Pak, ujar perawat mempersilakan Bara masuk setelah membuka pintu ruangan dokter Prasetya. Hai, saya dokter Prasetya, ucap dokter memperkenalkan diri. Bara, dok, sambut Bara sopan. Bagaimana keadaan sitri saya dan kandungannya dok? Tanya Bara tidak sabaran. Pasien baik-baik saja, namun jangan biarkan istri Bapak terlalu banyak pikiran karena akan mempengaruhi kandungannya. Iya dok, berapa usia kehamilannya dok? Tanya Bara. Dokter Pras tampak mengernyitkan dahinya. Selama hamil belum pernah cek kehamilan Pak? Tanya dokter. Bara hanya menggeleng. Tampak dokter menghela nafas. Selama kehamilan, pengecekan kehamilan itu sangat diperlukan Pak. Untuk mengetahui kondisi bayi, kondisi ibunya. Bapak beruntung kandungan istri Bapak baik-baik saja hingga memasuki usia 28 minggu masih dalam keadaan baik-baik saja Pak, jelas dokter kesal. Iya dok, maafkan kami dok. Tidak perlu meminta maaf kepada saya, kedepannya Bapak harus lebih aware ya dengan kehamilan istrinya, pesan dokter. Baik dok. Ini saya berikan resep beberapa vitamin untuk ibu dan janin, nanti tolong ditebus. Dan ingat Pak, jangan biarkan istri Anda bekerja keras dan banyak pikiran. Pesan dokter. Baik dok, istri saya sudah boleh pulangkan dok? Tanya Bara. Iya, setelah selesai semua administrasi dan obat sudah boleh pulang Pak. Dan jangan lupa bulan depan kembali bawa istrinya untuk memeriksa kehamilannya Pak. Dok, terima kasih, ucap Bara sambil menjabat tangan dokter. Setelah kepergian Bara, dokter hanya menggeleng kepala. Bara langsung mengurus semua administrasi dan mengambil obat di apotek, kemudian kembali ke ruangan Ainel untuk segera pulang ke rumah. Tampak Mbok Inah sedang mengelus-elus lembut kepala Ainel. Sementara Mang Bidin hanya duduk diam. Kita sudah boleh pulang, ujar Bara seraya menyibakkan gorden pembatas. Sekarang? Tanya Mbok Inah. Iya Mbok, nanti dilanjut istirahat di rumah, ujar Bara. Ainel masih memalingkan wajahnya dari Bara.
Dengan cekatan Bara menggendong tubuh Ainel, untuk dibawa ke mobil. Lepasin, gua bisa jalan sendiri, ujar Ainel sambil berontak. Lo cukup diam, kalau gak mau terjatuh, ujar Bara tanpa melepaskan Ainel. Akhirnya Ainel mengalah dan diam saja di dalam gendongan Bara. Sementara beberapa perawat yang melihat hal tersebut, hanya tersenyum dan memuji cara Bara yang begitu menyayangi istrinya. Mau tak mau Ainel mengalungkan tangannya di leher Bara agar tidak terjatuh saat digendong. Ainel merasakan bau tubuh Bara menguar di hidungnya. Entah ada perasaan yang menghangat saat bersandar di dada bidang Bara. Akhirnya mobil kembali meneruskan perjalanan menuju ke rumah mereka setelah tertunda selama kurang lebih 2 jam, selama Ainel mendapat perawatan. Maafkan gua, kembali Bara berucap sambil memegang tangan Ainel. Ainel membiarkan Bara menggenggam tangannya, sedangkan pandangannya melihat ke samping tanpa sedikit pun menggubris Bara. Mobil terus melaju dengan kecepatan sedang, meninggalkan hiruk-pikuk kota. Dan ternyata rumah yang disediakan berada sangat jauh dari kota dan bahkan di tempat yang sepi penduduk. Bara sudah mengurangi kecepatan mobilnya saat mulai memasuki daerah yang ditunjukkan pada peta penunjuk arah di ponselnya. Kamu yakin ini alamatnya Ainel? Tanya Bara. Ainel hanya mengangguk pelan. Tapi kok sepi banget ya? Tanya Bara. Bara menepikan mobilnya dan mencari warga untuk bertanya alamat perumahan yang mereka tuju. Kalian tunggu sini, gua akan tanya di warung itu, ujar Bara sembari turun dari mobilnya. Tampak Bara mengangguk sopan kepada ibu pemilik warung saat ibu itu memberikan denah dengan gerakan tangannya. Terima kasih ya Bu, ucap Bara ramah. Iya, sama-sama nak. Di sana memang masih agak sepi, tapi kalau gak salah perumahan yang dimaksud itu adalah perumahan mewah nak, ujar ibu pemilik warung. Saya kurang tahu Bu, hanya mencari alamat yang diberikan majikan saya, ucap Bara sambil mengangguk. Bara kembali ke mobilnya dan menghela nafas setelah duduk di belakang kemudi. Masih sekitar setengah jam lagi dari sini, ujar Bara entah kepada siapa. Sementara Ainel membulatkan matanya mendengar jauhnya rumah yang disediakan ayahnya. Ainel bertanya-tanya dalam hatinya, apa tujuan Tuan Hario membelikannya rumah hingga sejauh ini dari kota? Ainel memejamkan matanya, Bara melirik ke samping melihat Ainel yang tampak masih sedikit lemah. Istirahatlah Ainel, jangan terlalu banyak pikiran, ucap Bara. Apa peduli lo? Tanya Ainel sinis. Karena lo istri gua, jadi gua peduli, ucap Bara santai. Kenapa gak lo bunuh aja gua sekalian, Bara? Teriak Ainel. Lo harus tenangkan diri lo, ucap Bara tajam. Kring. Kring. Bunyi suara ponsel Bara meraung-raung minta segera diangkat. Tampak di layar tertera nomor tak dikenal. Bara hanya mengernyitkan dahinya. Bersambung.